Oke teman-teman, selamat siang buat kita semua. Saya take video ini siang, jadi selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang buka video ini kapan saja dan di mana saja teman-teman. Yang satu FTI UKSW tahun 2022. Nah sini Tangerang 2020 ya. Sekarang saya posisinya di Tangerang teman-teman. Jadi kita next saja. Wait. Oke teman-teman, who am I? Jadi siapa saya teman-teman? Jadi saya perkenalkan singkat. Jadi nanti kita akan bahas lebih jauh di kelas ya, perkenalan diri dan lain-lain. Nah, nama saya Nixon, teman-teman silahkan. Jadi Nixon Teis, begitu teman-teman. Terus juga Prof B S1TI, ya, gitu teman-teman. Jadi hobi media sosial dan pengalaman organisasi pelatihan organisasi teman. Status saya sekarang di FTI, saya masih mahasiswa teman-teman, angkatan antara nih teman-teman. Jadi teman-teman yang kemarin siasat bagaimana, baik-baik saja kah? Semoga baik-baik saja teman-teman. Tidak ada apapun yang menjadi penghambat begitu, walaupun ya kenyataannya ada yang menghambat begitu teman-teman. Jadi ya tetap semangat saya teman-teman. Terima kasih banyak. Itu saya dari saya. Kita akan next. Oke, ada dan POC apa sih itu, kita akan bahas lebih jauh lagi teman-teman. Oke, kita next. Oke, POC ada 4 hal besar di dalam teman-teman. Jadi kita sebelumnya kita kecilkan ruang lingkupnya di dalam organisasi ya teman-teman. Ada yang namanya planning, organizing, actuating, dan controlling teman-teman. Nah, oke, apa sih 4 hal ini? Kita akan bahas satu-satu. Sebelumnya, nah ini terkait definisi organisasi, teman-teman baca saja sendiri. Nanti kita akan bahas di kelas organisasi secara umum apa, dan juga apa yang saya simpulkan di bawah gitu teman-teman. Oke, kita bahas fungsi manajemen. Nah, ini fungsi manajemen itu yang seperti tadi teman-teman, POC itu salah satu juga fungsi-fungsi manajemen yang ada di dalam bisa organisasi, di dalam teman-teman punya diri sendiri, dan di mana saja begitu teman-teman berada ya bisa, dan hal demikian yang teman-teman buat. Seperti itu. Kita next saja teman-teman. Ada yang namanya fungsi planning di awal. Tadi kan POC planning. Nah, oke teman-teman, fungsi planning. Nah, fungsi planning itu kalau saya ringkas di sini teman, ada yang namanya proses yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, penentuan strategi, taktik, dan lain-lain lah begitu teman-teman. Jadi begini, secara simpel saya kasih hal kecil saya teman-teman, saya bawa di dalam diri sendiri. Contoh kayak macam makan bakso begitu teman-teman. Saya mau makan bakso di Salatiga, tapi saya mau makan di bakso A. Saya bawa 2 orang teman saya mau naik motor, saya punya uang demikian, saya punya tabungan demikian. Nah, itu planning yang teman-teman mau buat begitu, tanggal berapa, jam berapa saya mau makan bakso begitu, dengan siapa, naik apa. Nah, itu hal-hal yang teman-teman sebelum melakukan sesuatu pasti pikir dulu kan. Oh iya, saya planning, saya mau perencanaan, secara tidak sadar teman-teman sudah buat apa yang namanya planning begitu. Itu dalam diri teman-teman. Itu seperti demikian. Contoh tadi makan bakso, saya mau makan bakso begitu. Oke, kita next. Jadi ada 5 hal besar di dalam kegiatan yang akan kita lakukan di dalam planning begitu, perencanaan. Teman-teman bisa baca sendiri, ada SMART namanya. Jadi ada spesifik, ada measurable, dan teman-temannya di bawah teman-teman bisa baca sendiri, ada realistic, ada time, dan lain-lain begitu. Teman-teman silahkan baca. Kita next karena waktu juga. Oke, ada yang namanya fungsi organizing atau pengorganisasian. Oke, secara singkat teman-teman, ini proses yang bagaimana kita buat strategi atau taktik. Tadi kan sudah strategi, kita menentukan, sekarang kita membuat strategi dan taktik di dalam sebuah struktur. Struktur itu kan biasa kita ada kepala, ada badan, dan lain-lain. Nah, tadi menyangkut bakso lagi teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah bahas, saya mau bawa 2 orang. Nah, 2 orang ini saya yang satu, atau kita mau buat 3 orang atau 4 orang. Nah, itu salah satu hal yang ada di dalam organizing, hal kecil saja teman-teman yang kita mau buat. Jadi tadi kita sudah mau makan bakso, saya ajak 4 orang, saya ajak 3 orang atau 4 orang teman saya. Nah, itu teman-teman sudah melakukan organizing secara simple, sedikit sekali itu. Jadi secara organisasi kita bahas di kelas. Oke. Ini kegiatan yang kita lakukan, bisa baca. Aku kembali lagi. Oke. Kita ke fungsi tadi actuating atau leading. Aktualitas, leading atau implementasi pengarahan. Nah, tadi kan kalau secara dari saya yang ringkas teman-teman, ini
proses untuk implementasi program agar dapat dijalani lihat begitu dalam organisasi. Tadi kan kita sudah menentukan namanya organizing, sekarang kita kasih tugas nih. Hal kecil lagi dari makan bakso. Saya mau ajak 3 orang teman saya suruh yang satu ini pergi cari tempat bakso terenak, yang kedua bawa motor atau bawa mobil, yang ketiga ini saya mau bilang jemput saya begitu teman-teman. Jadi kita kasih job semua di fungsi leading ini, kita kasih fungsi-fungsi job begitu. Ini yang satu ini ngapain, yang satu ini ngapain, yang satu ini ngapain begitu teman-teman. Jadi itu secara rinci, secara ya kulit lah apa itu fungsi dari leading atau implementasi atau activating gitu, kualitas. Oke, ini ada kegiatan di dalam. Nanti kita akan bahas lebih banyak ya teman-teman. Kita next saja. Oke, fungsi controlling. Nah, secara singkat yang sudah saya ringkas, nah ini proses yang dilakukan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan. Begitu. Berjalan sesuai dengan saya taruh di sini. Nah, jadi ketika saya sudah mau makan bakso, saya sudah ajak 3 teman saya sudah kasih mereka tugas. Bagaimana sudah dapat tempat makan bakso yang enak? Oh iya, ini sini Pak, sini bro, sini cok, di jalan di Ponorogo, atau tidak di Patimura, bakso Patimura tuh terbaik sekali, atau tidak di bakso Kemiri 2. Oke sih, mantap, OTW. Yang satu sudah bawa motor, sudah bawa kendaraan atau mau jemput saya, sudah sampai di mana. Nah oke, sini, itu yang namanya fungsi controlling teman-teman. Secara simple saja teman-teman sudah lakukan yang namanya POC untuk makan bakso, begitu ya teman-teman ya. Jadi kita next ya. Nah ini ada kegiatan juga yang di dalam, teman-teman bisa baca bagaimana teorinya. Oke teman-teman, kita next saja ke dalam materi selanjutnya, yaitu SWOT. Sebelumnya kita review loh ke POC. Tadi ada planning, organizing, activating, dan juga controlling teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya, planning kita mau yang tadi dari hal kecil, saya planning mau makan bakso atau tidak teman-teman. Untuk diri sendiri saja dulu, untuk diri sendiri, tidak usah terlalu lingkupnya organisasi. Nanti kita bahas organisasi dalam kelas, seperti itu teman. Nanti ada studi case yang saya. Oke, SWOT teman-teman, kita next. Oke, di sini SWOT ada 4 hal besar juga, namanya strengths, weakness, opportunities, dan threat, atau biasa dengan kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman begitu teman. Oke, apa sih itu SWOT? Siapa punya anak? Oke, analisis SWOT itu kalau saya mau ringkas juga, itu suatu alat teman-teman yang berguna untuk melakukan analisis strategi, untuk memahami posisi sekarang ini saya bagaimana keadaannya begitu, apakah baik-baik saja atau lagi ada something wrong begitu. Nah seperti demikian teman-teman. Oke, kita next ya. Di bawah teman-teman bisa lihat ada 3 langkah utama. Ini menentukan yang paling asik dari menentukan, suka sekali SWOT itu. Tapi sebelumnya kita harus ya ada POC dulu, seperti demikian teman-teman. Oke, teman-teman bisa cek gambar demikian ini di internet teman-teman. Banyak sekali bagaimana kita bisa lihat yang namanya gambar analisis SWOT begitu teman-teman. Jadi di dalam analisis SWOT itu ada faktor eksternal internal, ada faktor untuk penghambat dan juga membantu, support, dan juga ya ada support, terus ada yang namanya apa ya, kalau di Mobile Legends kita biasa bilang feeder biasa teman-teman. Nah jadi faktor dari luar, dari lingkungan luar itu ada yang namanya opportunities dan peluang. Terus juga dari faktor dari dalam atau internal ada yang kita bilang namanya strength dan weakness. Kalau sifatnya membantu, tujuannya membantu, strength dan juga opportunities. Terus ada yang sifatnya untuk menghambat, itu namanya weakness dan threat atau ancaman, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, seperti demikian. Kita next. Ada namanya matrix SWOT teman-teman. Di sini ada strategi-strategi juga. Ini yang paling penting teman-teman harus lihat, dan 2 slide ke belakang teman-teman. Jadi di dalam tadi saya bilang kan ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, di dalam internal itu ada strength, weakness, ada kekuatan diri kita dan kelemahan diri kita. Terus juga ada eksternal, ada opportunity, kesempatan, dan juga threats atau ancaman teman-teman. Nah, jadi di dalam SO, strategi SO atau ini penggabungan strategi gitu teman-teman. Untuk kita biasa kalau saya bilang secara simpelnya tuh, kita punya kekuatan, pasti juga ada kesempatan, kita ada ancaman, kita masih punya kesempatan, kita ada kelemahan,
kita pun juga ada ya biasa kalau teman-teman bilang ada mencari kesempatan di dalam kesempitan begitu. Nah itu pun ada teman-teman, nanti sebentar kita bahas. Jadi strategi SO dari pengertiannya mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat dari peluang. Saya sudah punya kekuatan dalam saya punya diri, bagaimana saya caranya untuk mengambil kesempatan itu? Strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Saya punya peluang demikian, tetapi saya punya kelemahan demikian. Terus bagaimana saya bisa manfaatkan peluang ini untuk mengatasi saya punya kelemahan? Begitu. Threats, ancaman teman-teman. Strategi ST. Strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Saya punya kekuatan super dan saya mau menghindari ancaman-ancaman ini. Begitu. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya dalam kelas. Karena kalau saya bahas, wah ini bisa lumayan lama. Oke, ada strategi SO atau teman-teman, WT namanya, strategi WT sebenarnya. Strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Jadi ini posisinya di mana-mana posisinya di mana teman-teman kelemahan dan juga punya ancaman, tapi teman-teman bisa untuk survive begitu. Teman-teman bisa selamat begitu. Nah, kita akan bahas nextnya. Oke, ada yang namanya kuadran, matriks kuadran SWOT. Nah, jadi saya kasih warna-warna sih teman-teman, ada maksudnya. Jadi strategi paling hijau, lampu hijau, strategi 100% adalah itu teman-teman punya peluang dari eksternal atau opportunities, punya peluang dari luar, punya kesempatan dari luar. Teman-teman gunakan, digabungkan, dimixkan dengan teman-teman punya kekuatan internal. Jadi sudah ada kesempatan, ada pasti rencananya berjalan 100%, seperti demikian. Terus juga ada penggabungan antara kekuatan internal, strengths, dengan traits, atau biasa saya bilang strategi diversifikasi. Yang tadi strategi aggressive growth, begitu teman-teman. Nah ini diversifikasi ini hitungannya 50-70%, karena kita menggunakan, kita punya kekuatan diri sendiri untuk menghindari ancaman atau traits begitu. Oke teman-teman, ada satu lagi namanya yang tadi saya bilang metode teman-teman strategi defensif atau survival. Itu kita menghindari ancaman dan juga menghindari kita punya kelemahan diri. Nah itu survival. Jadi nama strateginya nanti kita bahas contohnya. Oke, ada yang namanya strategi turnaround atau stay internal untuk menghindari kita punya kelemahan diri begitu. Kelemahan di dalam internal, seperti itu teman-teman untuk matriks. Oke, saya rasa ini studi case yang teman-teman punya nanti. Saya akan ganti mungkin siasat atau apa begitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman begitu saja. Terima kasih, kita bahas cuma pendek aja seperti ini. Terima kasih juga yang sudah lihat dan nonton. Saya bacot dari tadi teman-teman. Nanti kita akan jumpa di kelas untuk waktunya dari panitia nanti. Tapi ya terima kasih yang sudah nonton ya. Udah begitu saja lah kayak gitu. Oke teman-teman, selamat siang dan juga semangat yang masih kuliah, yang ada lain-lain, tetap semangat saja. Tuhan Yesus berkati kita semua dan ya bye bye, see you.